Orang zaman dulu Pak, mohon maaf, ketika ada acara memang mereka joget-joget Pak, menghadirkan perempuan, biduan. Makanya kata Nabi, la taqumus saat, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tazhar al-maharib. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tazharul qainat wal ma'azif. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai bermunculan biduan-biduan, kata Nabi. Dan alat musik bertebaran di mana-mana. Sekarang semua orang menganggap musik itu halal. Kenapa mereka katakan halal? Kenapa mereka katakan halal? Musik kalau sudah melalaikan haram. Tapi rata-rata sekarang melalaikan apa tidak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah meridai, memberkahi kita semua, insyaallah yang hadir husnul khatimah. Bermunajat kepada Allah senantiasa kedua orang tua kita yang telah wafat, misalkan di antara salah satunya atau keduanya, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, Allah kuatkan, Allah sehatkan, insyaallah husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita lanjutkan kajian Masailul Jahiliyah, persoalan-persoalan jahiliyah yang pada masa dahulu yang hari ini banyak diperbuat oleh umat manusia. Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Badar menegaskan kepada kita melalui kitab ini bahwa akan muncul golongan-golongan yang memang senang dengan persoalan-persoalan seperti yang pernah dilakukan oleh jahiliyah pada masanya sebelum datangnya Islam, qabla maji'il Islam. Jadi sebelum Islam datang itu persoalan jahiliyah itu banyak. Sehingga kalau kita melihat keadaan kita hari ini yang diangkat oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, Abdul Razak Muhsin Al-Badar itu adalah sesuatu yang memang harus untuk diangkat. Karena meluruskan yang bengkok ini butuh waktu dan butuh keseriusan. Sehingga memang persoalan-persoalan ini mungkin akan banyak ditolak oleh orang-orang yang tidak menyukai, dengan alasan mereka memunculkan istilah yang disebut dengan kreatif dalam beragama. Apakah boleh kreatif dalam beragama sejauh tidak keluar dari batasnya? Tidak bisa begitu. Artinya sesuatu yang tidak tersirat dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu sahih ataupun yang paling rendah di antaranya hasan, ataupun ada yang mengatakan dhaif sebagian kalangan para ulama, dan begitu juga yang tertera di dalam Al-Quran. Tapi jangan coba-coba, sehingga kita tidak bisa menghadirkan satu hukum melainkan apa yang pernah diambil oleh para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'in berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, yang menjadi persoalan kita hari ini adalah masailul jahiliyah yang pada masa itu sebelum datangnya Islam itu banyak diperbuat oleh umat manusia sekarang. Kemarin saya melihat satu perkataan dari seorang pimpinan atau kiai, beliau kata begini, Abu Jahal sekarang itu pandai bangun masjid. Abu Jahal, padahal pada saat itu Abu Jahal tak ada bangun masjid. Jadi artinya ini bahasa istilah kiasan betapa tersesatnya manusia sekarang lebih parah daripada Abu Jahal sebenarnya.
Nah, Abu Jahal dulu tak kepikiran untuk membangun masjid, tak kepikiran untuk melakukan perbuatan karena mereka tidak Islam. Dan ngapain kami harus bangun gitu. Tapi sekarang Abu Jahal sekarang itu mereka Abu Jahal yang beragama Islam. Tapi banyak. Nah, artinya adalah Abu Jahal itu adalah nama yang dilengketkan kepada dia. Jahlun, kebodohan. Jadi artinya apa? Kalau Abu Jahal pada masanya ada, berarti sekarang ada orang-orang yang bodoh, lebih bodoh daripada Abu Jahal itu sendiri. Nah, makanya ini yang disebut dengan jahiliyatun. Jahiliyah adalah orang yang dulu pada masa dahulu tidak mengetahui sesuatu dan sekarang diberikan pengetahuan tapi justru kembali kepada kejahiliahan. Inilah yang disebut dengan asyaddu minal jahiliyah, lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Kemarin sudah kita bahas beberapa poin. Nah, malam hari ini kita tambahkan poin selanjutnya. Kata Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Badar Al-Muallif mengatakan min akbari qawaidil ightirar bil akthar wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai' wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi fa atahum bididdi dhalika wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an. Kata beliau, kejahiliahan orang hari ini adalah mendatangkan dalil atau istidlal, meminta dalil tapi tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dalil tapi tidak mendatangkan kepada Al-Quran, tidak didatangkan daripada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalam istilah qawaid tersebut dikatakan, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, ala butlani syai' wa ghurbati wa qillati ahlihi. Dalam poin ini beliau mengatakan akan datang satu masa orang-orang berdalil dengan kelemahan mereka, justru pengikutnya adalah orang-orang lemah dan orang-orang yang tidak mengerti. Nah, ini kalau ini kita bahas mungkin agak banyak yang tersinggung gitu. Kenapa begitu banyak yang tersinggung? Karena memang banyak pelakunya gitu. Sehingga sesuatu yang mohon maaf yang kita lihat itu bid'ah tapi dilakukan. Nah, ini masalah kita sekarang. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita mengikut yang banyak, yudilluka an sabilillah. Jangan kita hanya mengikuti karena mayoritas melakukan perbuatan tersebut sehingga kita mengikuti mereka. Dan Allah kata yudilluna an sabilillah. Mereka bisa menyesatkanmu daripada jalan Allah. Kita ambil contoh. Apakah ada perbuatan yang banyak diikuti orang tapi bisa menyesatkan orang lain? Bisa. Contoh. Rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dulu tidak dicegah, maka kesyirikan-kesyirikan akan banyak muncul di situ. Orang nulis nama di situ. Setelah tulis nama, dicium dinding tersebut, ditulis nama kita di situ. Biar Rasulullah ingat kalau kita pernah nulis di rumah dia. Kalau sebatas itu mungkin dalam bayangan kita hanya sekedar menulis nama, tapi hati-hati akan berubah menjadi sesuatu yang mohon maaf mengkhawatirkan akidah kita. Seolah-olah dinding rumah tersebut bisa memberikan keberkahan. Kata mereka adalah isyaratul hubbilillah, isyaratul hubbil Rasulillah. Itu isyarat cinta kepada Rasulullah. Sebenarnya sederhana. Untuk cinta kepada Rasulullah itu sederhana. Lakukan sunnah-sunnah Nabi, niscaya kita termasuk orang yang dicintai. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang tak mau menjalankan sunnah Nabi. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kelak di akhir zaman akan banyak orang yang mengikuti sunnah-sunnah orang-orang Yahudi, sunnah-sunnah orang-orang terdahulu jahiliyah, Persia dan Roma, tapi tidak mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, la taqumas sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai sunnah-sunnah Nabi itu hilang. Di tangan siapa? Umat muslim. Kenapa? Karena perjahiliahan yang seperti ini justru itu yang timbul di hadapan manusia. Kita ambil contoh yang lain.
Persoalan adanya hukum tapi berhukum untuk orang-orang yang mohon maaf tidak mengerti. Kita ambil contoh. Apa hukumnya? Hukumnya melempar uang dalam kajian. Akan dikaji-kaji itu. Melemparkan uang. Jadi ini ada kajian, ada orang bos punya duit, kemudian dilempar-lempar begini. Secara hukum seperti apa? Secara akhlak seperti apa? Yang paling besar kelihatan adalah akhlaknya nggak ada. Yang kedua, bagaimana pandangan hukum tentang memberikan tapi dengan cara begini? Apa kata para ulama? La yata'adda. Bahkan sebagian para ulama mengatakan haram, nggak boleh. Meskipun dalam istilah hukum, dalam pandangan Imam Al-Ghazali, Anda memberi dengan model apapun silahkan. Tapi kalau Anda memberi tanpa akhlak, itu pun bermasalah. Kita ambil contoh. Ada heboh video barusan ini, seorang, kita nggak tahu ini atas nama Gus atau apa, kita nggak paham. Tapi yang jelas mereka menggunakan identitas keislaman. Pakaian jubah, tapi ada topi-topi nggak jelas seperti apa. Yang jelas di situ ada anak-anak dalam kajian, tapi mereka melempar-lempar uang. Ini persoalannya adalah jika yang seperti ini tidak ditindak, tidak dikasih tahu, tidak dijelaskan hukumnya, tidak dijelaskan akhlaknya, justru mohon maaf pengikutnya banyak. Inilah yang kita maksud tadi, yastadilluna ala du'afaihim au bidu'afaihim. Mereka tidak paham agama tapi membuat-buat hukum. Mereka tidak paham agama tapi mereka mengada-ngada dalam perbuatan yang justru oleh Nabi tak pernah Nabi lakukan. Kalau kita rujuk kepada hadis Nabi, apa pernah Nabi membuat demikian? Tidak pernah. Pernahkah Nabi memberikan begini? Tidak pernah. Nabi justru kalau ingin bersedekah, siapa yang lewat, di mana lewatnya, dicari sama Nabi. Ditaruh sedekah tersebut, ditaruh di sendalnya. Orang yang lewat dekat situ Pak ditaruh. Di mana dia turun, di mana dia masuk, di situ. Tapi ini sekarang tidak. Seolah-olah agama itu biasa, mudah, jangan dipersulit. Ada istilah agama itu mudah, tapi masalahnya jangan dipermudah. Meskipun Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Yang terjadi adalah banyak orang menganggap Islam tersebut mudah, akhirnya mereka permudah dengan gaya-gaya kesesatan seperti itu. Itu yang pertama. Yastadilluna ala butlani syai'. Mereka berdalil dengan sesuatu yang batil. Kita ambil contoh kedua. Hiburan. Apa hukum hiburan? Ikhtilaf para ulama. Tapi masyhur para ulama mengatakan yang namanya hiburan mubah. Pertanyaannya hiburan seperti apa? Jangan kita berdalil karena tekanan, jangan kita berdalil karena kesesatan. Karena pemerintah menekan kita, akhirnya kita buat dalil boleh mubah, boleh hiburan bercampur laki-laki dan perempuan. Nah, ini masalah ini. Sehingga mohon maaf, hiburan kita sekarang, hiburan-hiburan itu rata-rata bercampur laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya adalah bagaimana fatwa, bagaimana pemerintah, bagaimana hukum itu? Pernahkah disampaikan hukum yang seperti ini? Adakah kemubahan mereka melakukan percampuran antara laki-laki dan perempuan? Hiburannya mubah, bercampurnya laki-laki haram. Sesuatu yang mengantarkan kepada haram jadi haram. Harusnya hiburan-hiburan seperti itu yang menyediakan tempat-tempat kemaksiatan jadi haram. Kita ambil contoh. Konser musik. Apa hukumnya konser musik itu? Kalau ada yang berani mengharamkan, berarti bertentangan dengan pemerintah. Ya kan begitu? Tapi sarana menuju kemaksiatan ada apa tidak? Ada. Dalam tempat itu konser tersebut banyak orang yang bercampur baur laki-laki dan perempuan. Haram apa tidak? Haram. Harusnya konser itu bisa jadi haram. Kenapa? Menghasilkan yang haram. Menyediakan yang haram. Harusnya bisa menjadi haram. Nah, ini poin penting bagi kita. Artinya, kalau ada yang memubahkan, berarti dia berada pada posisi yang tadi kita sampaikan. Hati-hati berdalil, hati-hati mengambil hukum.
Karena yang kita khawatirkan, jahiliyahnya sekarang banyak dalil untuk membenarkan, mohon maaf, banyak berdalil untuk membenarkan yang salah. Kadang-kadang mencari dalil untuk membenarkan satu perbuatan yang salah. Contoh, ada hiburan di tempat yang diharamkan oleh Rasulullah, al-ula misalkan. Itu hiburan di mana-mana, Pak. Pertanyaannya, jangan cari dalil untuk membenarkan. Itu yang tidak boleh, tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi sesuatu yang menyesatkan kita tak boleh benarkan. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, wakillatu ahlihi. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, kadang-kadang pengikut orang-orang yang mengambil hukum dengan cara yang batil ini bisa sedikit, bisa banyak. Kadang-kadang pengikutnya sedikit, kadang-kadang pengikutnya banyak. Kita ambil contoh yang sederhana saja dan sudah berlalu. Ada orang yang bisa menggandakan uang berdalil dengan dalil pokoknya ini adalah kelebihan yang Allah berikan, padahal tidak ada ayat Al-Qur'annya, tidak ada hadis Nabinya. Bahkan Nabi tidak pernah mencontohkan menggandakan uang, tidak pernah. Kalaupun Nabi itu bisa, Nabi tak pernah tunjukkan. Pertanyaan kita sederhana, Pak. Orang, ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya tidak singgung siapa-siapa. Orang yang diberi kelebihan oleh Allah, baik itu bersifat karamah atau kelebihan apapun, dia tidak akan menunjukkan kepada manusia dengan sengaja. Jadi kalau ada orang mengaku wali, ada orang mengaku punya karamah, dia tunjukkan dengan cara yang sadar dan terpaksa, dengan cara yang sadar dan sengaja, itu mesti bukan wali, itu mesti jin ataupun syaitan. Kenapa Ustaz berani bilang begitu? Karena sesungguhnya orang yang mengerti agama, orang yang diberikan kelebihan, tidak akan menunjukkan kelebihan itu. Bahkan terkadang sebagian orang yang punya kelebihan itu, mereka tidak bisa menampakkan itu kecuali dengan izin Allah. Ini poin penting, Pak. Makanya tak salah ketika ada yang mengatakan, kalau ada orang yang berjalan di atas air, hati-hati. Setan pun bisa berjalan di atas air. Iblis pun bisa berjalan di atas air. Dan unik, Pak, orang-orang seperti ini yang menunjukkan kehebatannya di hadapan manusia, itu justru banyak pengikutnya. Nah, di sini poin pentingnya kata para ulama. Apa masalah mereka? Du'aful ilmikah atau du'aful imankah? Jadi kadang-kadang, misal Bapak Ibu ya, saya bilang sama Bapak Ibu, saya buka botol aqua nih, saya ludahin nih aqua, cuah, yang minum sehat. Ternyata 10 orang minum sehat, Pak. Kira-kira akan jadi apa? Akan banyak yang datang minta ludah, Pak, sama saya. Padahal kemungkinan itu adalah hanya keberuntungan, bisa jadi, atau memang karena Allah sudah sembuhkan dia. Bukan berarti ludah saya ini punya berkah. Ini harus dipahami, Pak. Ada manusia meminta diri dia agar punya berkah, ada manusia yang sok punya berkah. Yang benar itu ada manusia diberikan keberkahan oleh Allah, itu ada. Tak pernah minta tapi diberikan keberkahan, mesti tidak akan menunjukkan kelebihan. Masa ia dengan ludah cuah gitu bisa sembuh dia, Pak? Nah, ini yang sesat siapa? Dia dan kita yang mempercayai sesat. Akhirnya yang terjadi apa? Penyesatan secara masa. Apakah ada dalilnya? Ada. Mereka bawa dalilnya. Apa kata mereka? Dulu Nabi pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi berbeda dengan Anda. Anda bukan Nabi. Jangan berdalil samakan Anda dengan Nabi. Wah, setiap hembusan surga. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini masalah bagi kita, Pak. Masalahnya pengikutnya banyak. Artinya apa? Mereka senang. Yang seperti ini senang. Makanya kata Nabi di akhir zaman itu banyak orang yang senang dengan hal-hal yang bid'ah seperti itu. Banyak yang senang. Ada istilah masuk surga bayar 1 juta. Lah sekarang lebih parah lagi. Ada seorang yang di televisi yang mau nitip doa 10 juta. Doa online. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu,
Jangan perjualbelikan agama dan jangan berdalil dengan agama untuk kepentingan. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhsin Abdul Razak, Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Badar. Kita khawatir Pak, banyak orang-orang yang memanfaatkan agama karena banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak berilmu, mereka manfaatkan untuk, mohon maaf, memperkaya diri mereka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Baik, kemudian fa'atahum bididdi dzalika wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an. Ada orang yang menunjukkan kelebihan seolah-olah mengerti Al-Quran padahal yang dia sampaikan bukan Al-Quran. Ini contohnya Mama Gufron. Ini kasus nyata ini Pak. Bisa bicara dengan semut dan lain sebagainya. Lah ini hati-hati betul. Jadi kalau kita mohon maaf, bisa bicara dengan orang dengan kuburan dan zahir, jelas, tampak. Wah ini masalah Pak. Ini merusak akidah Pak. Uniknya pengikutnya banyak. Makanya perlu kita sampaikan agar kita yang mengerti tidak terjebak dalam hal-hal seperti ini. Kenapa demikian? Karena yang selamat di akhir zaman itu yang aneh, yang selalu berpegang teguh dengan tali-tali agama yang kita sebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah, yang benar-benar berpegang teguh dengan hadis, berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa kita mengatakan sesuka hati kita saja. Semua ada hal yang harus kita pahami. Kadang-kadang ada orang yang pandai berbahasa Arab, seolah-olah karena ada orang yang tak paham dengan bahasa Arab, apa yang dia sampaikan dianggap Al-Quran. Ini kasus nyata Pak. Di satu kampung karena dia hebat bahasa Arabnya, dia bicara di depan hadapan para jamaah, dia bicara bahasa Arab padahal sama sekali tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, tapi karena orang tidak paham terpukau. Yang terjadi apa? Dianggap kata-kata yang disampaikan adalah berasal dari maka yang seperti ini disebut oleh Nabi dalam hadisnya, orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulullah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang-orang yang seperti itu, mereka sudah disediakan, mereka sedang menyediakan neraka buat mereka, tempat khusus di neraka. Untuk siapa? Yang berdusta atas nama Allah dan Rasulullah. Nah, yang kita khawatirkan hari ini, banyak orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulullah. Nah, ini poin penting Bang. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hal yang lain, al-ihtijaj bil mutaqaddimin. Fama balul qurunul ula ma sami'na bihadza fi aba'il awwalin. Fi aba'inal awwalin. Apa kata mereka? Mereka kemudian orang-orang jahiliyah di akhir zaman itu, kata Syekh Abdul Razak, berhujjah dengan hujjah orang-orang terdahulu, berhujjah dengan hujjah orang-orang jahiliyah, berhujjah dengan hujjahnya orang-orang nenek moyang. Nah, ini kita ambil contoh. Kata nenek moyang kami dulu begini. Nah, ini poinnya. Sebenarnya saya ingin mengatakan ada istilah sesuatu yang pada masa dahulu sepeninggalan nenek moyang dahulu yang tidak bisa kita pegang. Contoh, ada anak baru lahir. Kata orang zaman dulu, setiap anak yang baru lahir harus dikasih kalung, kasih tulisan di sini Bismillah, jadi jimat, biar dia selamat dari gangguan setan. Justru nambah setan, bukan menghilangkan syaitan. Artinya apa? Yang percaya dengan jimat. Tapi kata nenek moyang, kata orang tua kami begitu dulu, tidak boleh, tidak, harus seperti itu. Ini masalah Pak. Jadi kita ini banyak mengikuti tradisi-tradisi yang dahulu, yang memang mohon maaf kadang-kadang bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, wajib kita tinggalkan. Bukan perkataan nenek moyang yang kita ikuti. Sama istilahnya dengan Yahudi. Orang Yahudi ketika Nabi Musa, Bani Israel, ketika Nabi Musa mendatangkan hukum kepada mereka, mereka jawab, dulu nenek moyang kami tidak begitu.
Tapi nenek moyang kami begini. Kata Nabi Musa alaihissalam, bukan itu. Apa yang dibawa oleh Musa, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berdalil dengan yang terdahulu. Kadang-kadang peninggalan-peninggalan nenek moyang itu bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya yang tadi jimat. Dan banyak Pak. Nanti kalau lahir anakmu pokoknya harus 7 bulanan, wajib. Istilah wajib itu dari mana? Siapa yang mewajibkan 7 bulanan? Kata mereka nenek moyang kami begitu dulu. Ya kalau sekedar tradisi, ya Anda mau buat itu pun harus lihat-lihat. Jangan main wajib-wajibkan. Kalau seolah-olah kalau kita mewajibkan seolah-olah kalau ada yang tidak melakukan berdosa. Sama istilahnya mohon maaf ya, 3 hari. Orang meninggal ya, 3 hari, 7 hari. 1100 hari, 1000 hari. Kalau diwajibkan berarti tandanya sudah menyesatkan. Kalau diwajibkan berarti berdosa. Kenapa? Ada yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Pernahkah Nabi mewajibkan hal demikian? Tidak pernah. Nah, ini poin penting untuk kita. Jadi jangan tradisi-tradisi dahulu kita anggap itu sesuatu yang mengikat, yang wajib kita lakukan. Tidak wajib Pak. Istilah yasinan. Ya Anda kalau mau yasin, orang paham yasin, baca yasin setiap malam baik sunnah silahkan. Tapi mewajibkan Kamis malam Jumat haram. Wajib. Kalau diwajibkan. Mewajibkan baca yasin malam Jumat haram. Tapi kalau tidak wajib, kalau Anda mau baca setiap malam silahkan. Jangankan malam Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat silahkan. Tidak ada masalah. Tapi ketika mewajibkan pada seseorang melalui tradisi, itu muskilah. Masalah. Kenduri, mewajibkan kenduri. Mewajibkan syukuran sebelum berangkat umroh atau haji. Jangan ada yang mewajibkan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak mau mengikuti tradisi yang dianggapnya mungkin bertentangan dengan agama, ya silahkan, biarkan, itu haknya mereka untuk meninggalkan perkara-perkara yang menurut mereka ada unsur syubhat ataupun bid'ah. Ya biarkan, kalau mereka mau tinggalkan. Jadi mohon maaf, jangan karena tradisi kita harus mengagungkan, meninggikan tradisi, seolah-olah orang yang tidak ikut dengan tradisi tersebut kemudian tercela. Begitu juga sebaliknya. Dan jangan pula kita yang ada orang yang membuat tersebut, kalau masih tidak keluar daripada jalur syariat agama, ya jangan pula kita benci. Dan itu tradisi. Bahkan Nabi pun pernah mengambil tradisi Yahudi. Mudharabah yang dibuat dalam hadisnya. Dalam perbankan syariah ada istilah mudharabah, itu pun pernah diambil oleh Nabi, sistem bagi hasilnya dari kaum Yahudi dan kemudian diperbaiki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi harus dipahami Pak, yang kita khawatirkan kita yang terjebak dalam kesesatan. Nah, yang menjadi masalah kita adalah para pelaku-pelaku ini terkadang datang dengan dalil. Terkadang datang dengan dalil. Ini saya kasih contoh Pak ya. Saya melihat di beberapa tempat ketika tradisi, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Ketika tradisi misalkan Maulidir Rasul, mereka ketika peringatan Maulid Nabi Pak, masjid penuh, pas sholat Isya manusianya nggak ada. Astagfirullah wa atubu. Jadi lebih penting mana? Lebih penting sholat Isya-nya atau mohon maaf Maulid Nabinya? Kita tidak sedang membandingkan duanya, tapi kenyataannya begitu. Isra wal Mi'raj, datang ramai, masjid penuh, karena ada makanan kambingnya mungkin. Tapi pas sholat Isya-nya satu sop pun tak sampai. Ini yang menjadi masalah kita. Tradisi datang rame-rame, pas sholat panggilan wajib nggak ada yang datang. Sekarang saya tanya, kalau kita mohon maaf membandingkan kondisi seperti ini, apakah masih mungkin perbuatan demikian untuk bisa kita terima?
Yang harusnya kita buat, ramaikan sholat isyaknya, dan kalaupun ramaikan dalam kajian tersebut silahkan. Ini mohon maaf Pak. Ya Rab, ya Rab. Yang ketiga, ada persoalan di tengah anak-anak generasi muda hari ini. Ada kajian-kajian yang menyampaikan tentang masalah rumah tangga dan disampaikan di depan umum. Ustaz, suami saya begini Ustaz, suami saya itu begini. Sehingga kami cerai Ustaz. Mengucapkan, mempertanyakan urusan rumah tangga mereka di hadapan umum, ustadznya membenarkan. Wah, ini kacau Pak. Nabi kata haram hukumnya Pak bagi satu rumah tangga itu menyampaikan aib rumah tangganya kepada orang lain. Kalau mau tanya di luar, cari ustadznya di luar, tunggu. Jangan di depan umum. Anda telah menjatuhkan harkat dan martabat suami Anda. Apalagi zaman sekarang ini zaman modern, dicari orang suami Anda itu. Apakah lagi mantan suami Anda, dicari orang. Apa yang tak bisa dilakukan oleh netizen di akhir zaman ini? Mencari semut dalam lubang semut aja bisa, apalagi yang tak dapat. Jadi jangan salah Pak, ini masalah kita sekarang. Jadi seolah-olah, mohon maaf, perbuatan yang seperti ini salah Pak, salah. Tapi mengapa dibenarkan? Yastadillun, berdalil dengan, mohon maaf, bidu'fi ilmihi, dengan kelemahan ilmunya. Ini masalah kita sekarang. Jadi jangan persoalan hal-hal seperti ini tidak etis Pak disampaikan. Makanya kata Nabi, jangan menyampaikan urusan rumah tangga dengan di depan umum. Nah yang kayak gini Pak, tapi kan ada dalilnya. Ustadz boleh bertanya, Anda bertanya boleh, tapi bukan di depan umum. Itu aib rumah tangga, tak boleh disampaikan. Jangan berdalil untuk membenarkan sesuatu yang salah. Nah sama Pak, perbuatan-perbuatan hari ini banyak bermunculan. Mohon maaf, saya tidak dalam ingin mengkritik siapapun, tapi kita perlu cerdas. Banyak orang-orang pemuka-pemuka agama yang hari ini punya majelis, tapi justru mohon maaf membolehkan sesuatu yang menurut saya diharamkan oleh Allah. Apa contohnya? Membagi-bagi uang dengan cara yang tidak sopan. Apa contoh lain? Cium tangan laki-laki perempuan. Apa contohnya? Bercampur baur dalam kajian laki-laki dan perempuan. Apa contohnya? Yang mengatakan mohon maaf, dalam kajian mereka boleh joget-joget. Saya jujur Pak, saya termasuk orang yang paling anti dengan hal-hal begini. Karena ini yang saya maksud dengan kejahiliahan. Orang zaman dulu Pak, mohon maaf, ketika ada acara memang mereka joget-joget Pak, menghadirkan perempuan, biduan. Makanya kata Nabi, la taqumus saat, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tazhar al-maharib. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tazharul qainat wal ma'azif. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai bermunculan biduan-biduan, kata Nabi. Dan alat musik bertebaran di mana-mana. Sekarang semua orang menganggap musik itu halal. Kenapa mereka katakan halal? Kenapa mereka katakan halal? Musik kalau sudah melalaikan haram. Tapi rata-rata sekarang melalaikan apa tidak? Hampir semua melalaikan. Bahkan kadang-kadang dalam musik itu, bahkan banyak lirik-lirik musik itu yang tak sesuai. Selimut tetangga dan selimut orang lain, ya terserahlah Pak mau selimut siapa, tapi yang jelas itu perkataan-perkataan yang tak baik. Tidak baik Pak, tapi mengapa menjadi sesuatu yang biasa, mereka berjoget, mereka ini dan lain sebagainya. Datang dalil membolehkan, yang dibenarkan kajian, bukan membenarkan jogetnya, bukan membenarkan campur baurnya, bukan membenarkan salaman laki-laki perempuannya, bukan membenarkan yang sok punya keberkahan dan lain sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita tidak dalam sedang mencaci siapapun, tapi coba dinalar dengan akal sehat saja. Dan sekarang kita rujuk kepada agama. Benarkah itu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya jangan Nabi. Kalau kita tak mau sampai ke Nabi, tabi'in. Pernahkah tabi'in melakukan hal demikian? Kalaupun pernah, seperti apa? Samakah kondisinya waktu itu dengan sekarang? Harus kita rujuk sedemikian rupa Pak, biar kita paham. Jangan asal berdalil seolah-olah semua yang kita buat itu ada dalil dan dibenarkan. Nah, ini poin penting bagi kita Pak. Karena memang kondisi kita seperti itu sekarang. Inilah yang kita sebut dengan jahiliyahnya sekarang, jahiliyahnya pada masa dahulu, modernnya sekarang.
Justru orang yang modern sekarang lebih jahiliyah daripada jahiliyah dahulu. Kenapa demikian? Waktu itu Islam belum datang, tapi sekarang Islam sudah ada. Generasi muda kita perkenal dengan perzinahan, tahu zina itu haram, tapi mohon maaf, apakah mereka tahu jabat tangan itu haram? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu akan cuma jabat tangan aja, tidak ada masalah, padahal haram. Bayangkan, boncengan laki-laki perempuan halal atau haram? Haram, Pak. Jangan dihalal-halalkan. Kalau ada yang menghalalkan boncengan laki-laki perempuan selain daripada yang mahramnya, berarti tandanya sesat, fatwa yang menyesatkan. Halal kok boncengin istri orang. Lah kok bisa, sejak kapan? Astagfirullah wa atubu ilaih. Kecuali pada kondisi tertentu yang mohon maaf, sudah sakratul maut dia, udah mau mati dia, tak ada yang menolong, datang bapak laki-laki, mau tak mau bapak tolong. Ini tak bisa dicarikan hukumnya, Pak. Orang dah mau mati tak bisa dicarikan hukum. Sesuatu yang sudah terdesak seperti ini tak bisa, Pak. Babi aja bisa halal, mohon maaf, bukan halal ya, babi aja masih boleh dimakan kok kalau kondisinya kematian. Nah ini tidak mati, Pak, tidak mati. Nah, jangan menghalalkan yang diharamkan. Baik, kemudian selanjutnya al-istidlal bi qaumin u'tu quwan fil afham wal a'mal wa fil mulki wal mal wal jah, faraddallahu dzalika bi qawlihi wa laqad makkadnahum fima immakkadnakum fihi wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin, kata Allah. Perbuatan orang zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu, ketika datang kepada mereka kebaikan, mereka berbuat baik, tapi di balik perbuatan baik mereka kafir sesungguhnya. Apa kata Allah? Wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Ada orang-orang yang mohon maaf Bapak Ibu, mereka kafir. Justru kadang-kadang kita datang kepada orang kafir seolah-olah orang kafir ini beriman, padahal mereka kafir. Ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Kata Allah, orang-orang kafir jelas kekafirannya. Orang-orang muslim jangan ikut-ikutan menjadi kafir. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Orang-orang di akhir zaman itu mengambil sunnah dari sunnahnya Yahudi. Kita ambil contoh, bentar lagi bulan Desember, lihat Bapak Ibu, banyak orang-orang muslim yang berpakaian orang-orang kafir, orang Nasrani. Lihat besok. Pertanyaan saya, apa hukumnya? Kan cuma pakaian mubah. Coba bayangkan, begitulah jawaban manusia sekarang. Seolah-olah semua mereka menjadi ahli fatwa dan boleh dan membolehkan yang haram. Nanti Bapak Ibu boleh lihat itu bulan Desember, sebelum tanggalnya sudah mulai rame, Pak. Banyak yang jualan, dan uniknya umat muslim ikut-ikutan, tidak punya komitmen, tidak punya tidak berani menampakkan identitas, tidak berani komitmen dengan identitas dia sebagai seorang muslim, tidak berani mengatakan yang haram itu haram, yang syubhat itu syubhat, yang bid'ah itu bid'ah, tidak berani. Kenapa? Khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Hilangnya pekerjaan, khawatir hilangnya pertemanan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, toleransi, tapi toleransi tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tidak bisa kita toleransi. Demi toleransi kita harus mengucapkan yang tak layak kita ucapkan. Justru sebaliknya, mereka pun tak mau mengucapkan yang saatnya kita pinta sama mereka untuk kita ucapkan, mereka juga nggak mau. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, muncul kelompok-kelompok hari ini, kata Nabi, dha'ful ilmi wal iman. Mereka lemah ilmu dan iman, membolehkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Justru mereka, sebagian di antara umat muslim itu ikut-ikutan. Itulah perbedaannya muslim dan mukmin. Yang banyak muslim, bukan mukmin. Mukmin justru sedikit, yang banyak justru muslim. Kenapa? Karena umat muslim justru yang ikut tradisi-tradisi bid'ah, tradisi-tradisi syubhat, justru itu yang diikuti. Nah ini yang menjadi masalah kita. Dan bangga, umat muslim sekarang bangga mengikuti kesesatan. Nah, meskipun
perbuatan ini banyak ditemukan di beberapa tempat tertentu. Jadi Bapak Ibu, ada kemarin itu kasus ketika ada orang melarang untuk menggunakan pakaian-pakaian yang dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir dan Nasrani itu. Justru orang yang melarang itu dicaci maki, Pak. Yang mencaci maki juga sesama muslimnya. Kau ini muslim, nggak toleransi ini. Jadi gara-gara kita melarang orang berpakaian yang Nasrani begitu, dianggap tidak toleransi. Saya juga salut dengan orang-orang yang, mohon maaf ya, gereja dijaga, masjid orang kajian diusir. Itu juga kita salut, Pak. Rata-rata orang-orang yang melakukan perbuatan demikian itu yang menjadi masalah kita sekarang. Mereka muslim, Pak, bersyahadat kepada Allah. Mereka muslim, tapi pertanyaannya apa masalahnya? Masalahnya sederhana, Pak. Terlalu meninggikan toleransi, tapi mereka lupa dengan akidah. Siapapun mereka, alasannya apapun, akidah, toleransi. Anda boleh bertoleransi dengan siapapun, tapi tidak bertoleransi dalam akidah. Tuhan kita tidak sama, tapi muamalah boleh sama. Tapi Tuhan kita tetap berbeda. Mereka tidak percaya dengan Tuhan kita, kita pun tak percaya dengan Tuhan mereka. Jadi jangan kita samakan. Nah, tujuan akhir daripada kejahiliaan seperti itu. Banyak mengajak kita untuk keluar daripada agama yang benar. Uniknya dulu itu tidak ada Islam. Sekarang Islam itu ada. Dan zahir justru Islam itu ada. Islam datang memberikan perdamaian, Islam datang memberikan jalan yang lurus, bukan untuk kita bengkokkan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, jahiliyah sekarang lebih jahiliyah daripada jahiliyah dahulu. Ini tidak ada bunyi ya? Jam berapa isanya? Masih lama kan? Ya, sedikit. Baik. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Berapa menit lagi? Satu. Pas pula baru 1 menit tersebut langsung habis, insyaallah. Baik Bapak Ibu. Nah, ini poin penting untuk kita sampaikan. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, akan muncul satu masa orang-orang yang memang mengambil perbuatan orang-orang jahiliyah. Ada 2 hadis. Hadis pertama kata Nabi, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Yang kedua, apakah mereka itu Persia dan Rum? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Sekarang kita rujuk Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini dalam Al-Quran kafir dan musyrik. Persia dan Rum pada masanya sebelum ditaklukkan oleh Islam, mereka semua adalah majusi. Majusi itu apa? Musyrikun. Kata Nabi, kelak umatku di akhir zaman akan mengikuti mengikuti tradisi 2 kelompok tersebut. Yahudi dan Nasrani, Persia dan Rum. Hari ini terjawab. Westernisasi ada, kebarat-baratan. Semua orang bahagia dengan datangnya orang-orang barat. Justru mohon maaf, kalau ada orang timur ke timur-timuran pakai jubah dikatakan teroris. Tapi kalau pakai mohon maaf celana terbuka, gaul. Inilah manusia sekarang. Perempuan pakai celana pendek dianggap itu adalah gaya. Perempuan pakai cadar dianggap teroris. Itulah zaman sekarang, westernisasi, syubhat dan bid'ahnya westernisasi yang hari ini dirasakan oleh kita semua, kebarat-baratan. Yang kedua kata Nabi, Persia, majusi, menyembah semua yang disembah. Hari ini apa yang tidak disembah oleh manusia? Termasuk jabatan, itu pun disembah. Jangan gara-gara jabatan manusia hilang akal dan iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat daripada kesesatan-kesesatan ini. Mudah-mudahan kita kokoh di akhir zaman. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang aneh, yang berpegang teguh dengan tali-tali agama di tengah kekacauan dan kesubhatan dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.